Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di kala pandemi ini. Kami di sini dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ingin membagi 10 tips nih belajar programming untuk kalian semua. Yang pertama itu tentukan tujuan. Tentukan tujuan itu sangat penting dalam pembelajaran programming. Jadi kalian harus menentukan tujuan kalian dahulu sebelum mulai belajar programming. Tanya pada diri kalian apa tujuan kalian belajar programming. Dan jangan sampai kalian gak tahu tujuan kalian ya. Dan juga jangan sampai kalian belajar programming ini hanya karena ikut-ikutan teman atau yang lainnya. Tips yang kedua, siapkan mental. Kalian harus menyiapkan mental untuk belajar programming. Kenapa? Karena programming itu tidak untuk semua orang, tetapi semua orang harus mencoba belajar programming. Karena programming ini sebuah skill di mana skill itu harus dipelajari, dilatih, dan diasah secara terus-menerus. Tips yang ketiga, pilih bahasa pemrograman. Di sini kalian harus memilih teknologi atau bahasa pemrograman untuk kalian pelajari lebih dalam. Karena di dunia programming ini banyak sekali bahasa pemrograman, banyak sekali teknologi dan banyak sekali framework dan sebagainya. Kalian tidak mungkin mempelajari semua bahasa pemrograman sekaligus. Contohnya, jika kalian ingin belajar aplikasi web, itu pasti ada bahasanya tersendiri. Begitu pula bahasa pemrograman yang lain. Tips yang keempat, mencari sumber belajar. Setelah kalian tahu mau bikin apa, tahu mau pakai bahasa pemrograman apa, dan semua software pendukungnya siap, kita mulai cari sumber belajarnya. Kita mulai belajar dari mana nih? Mau cari yang gratis atau yang berbayar, semua kalian bisa dapetin di internet. Semua kalian bisa dapetin tentang pembelajaran programming, misalnya seperti sekolah coding di channel YouTube. Nah, di situ kalian bisa mengikuti tutorial yang ada di channel tersebut, atau kalian bisa cari di berbagai sumber lainnya. Tips yang kelima, buat sesuatu. Maksudnya gimana sih membuat sesuatu itu? Setelah tadi kalian mengikuti tips-tips sebelumnya, nah selanjutnya kalian bikin sesuatu yang berbeda dari yang telah kalian lihat di YouTube. Tapi jangan lupa juga nih, kalian terapin ilmu kalian yang didapatkan setelah menonton tutorial tersebut ya. Tips yang keenam, belajar untuk bisa membaca semua dokumentasi resmi. Nah, dari semua teknologi, bisa itu framework, bisa library, atau apapun yang kalian dapatkan. Misalnya, kalian mencoba satu buah framework, belajar dulu untuk bisa membaca dokumentasi resminya. Saya tahu, pasti itu sulit dan agak membosankan karena bahasanya yang sangat teknikal. Kalau kita bisa baca dokumentasi itu. Jadi pastikan kalian pahami sendiri dulu sebelum bertanya ke orang lain. Tips yang ketujuh, belajar menghadapi error yang didapatkan. Jadi error ada dua jenis. Yang pertama, error sintaks. Apa itu error sintaks? Error sintaks adalah kesalahan pada penulisan, contohnya kesalahan pada koma, titik, dan sebagainya, sehingga codingan kalian tidak dapat dibaca oleh komputer. Yang kedua adalah logic error atau error logika. Error ini sangat istimewa karena programnya dapat berjalan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat. Misalnya kita input 2 ditambah 2 tetapi outputnya malah 2 dibagi 2. Seperti itu contohnya. Tips 8, cari teman seperjuangan. Jadi usahakan belajar itu jangan sendiri. Cari teman yang sama levelnya untuk mengikuti pembelajaran yang sama. Misalnya, kalian mengikuti tutorial. Nah, kalian ikutin tuh bareng-bareng. Nah, sehingga jika terjadi error, kalian bisa berdiskusi di mana letak kesalahannya. Tips ke-9, bergabung atau ikut komunitas. Ini sangat penting sekali loh, karena biasanya di dalam komunitas itu kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari sebelumnya. Selain mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya,
Kita juga mendapatkan teman-teman baru yang bisa kita ajak sharing-sharing tentang programming. Tips yang terakhir, kembalikan ilmu yang sudah didapatkan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, setelah kalian mempelajari bahasa pemrograman dari berbagai sumber, nah, kalian bisa juga nih berbagi ilmu yang kalian ketahui. Misalnya di forum atau di grup diskusi, kalian bisa saling sharing informasi bahasa pemrograman yang sudah kalian kuasai. Nah, itu dia 10 tips belajar programming dari kita. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita semua ya, teman-teman. Dan ingat ya, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker agar kesehatan kita selalu terlindungi. Stay safe ya teman. Dah. Bye-bye.